Horas madihita sasudena. Horas. Amanami inanami nani holongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Taparade marohata asa masuk kita tu acara permingguota di bagasa sadarion martangyang nahohom mahita. Amin. Marede mahita sia buku deta nomor sada ayat sada. Jongjong mahita. Mar hite-hite goarni de bata ama. Dohok goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohok goarni ton di purbadia na tumopa langit dohok tanoon. Amen. Songono doni na Tuhan Jehovah. Yang go halak partigori mangolu do binahen ni parsihoton na marhapor seaon. Alai anggo halak parjahat
dang adong hasonangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan de bata pargogo na so hatu dosan na so marmula na so marujung. Di parbagaho do marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Lehenommu hasesani dosa, hati goran, dohot hanguluan saleleng ni leleng na dihami. Asim maroham, lehon mai dihami. Sai pangolu jalapar togu-togu rohanami, marhite-hite todim. Asa hulului hami pangurupion sianho, moloro pangujunon tuhami. Sai pahot marohanami, asa tung porsea hami dihatam, dohot di bagabagam, asa jupang hami hasonangan, saleleng nileleng na, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahitamu sia buku deta nomor 574 ayat 2. Tabege ma patik ni debata di hari Minggu sadarion ima patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon dang jadi ganommu jaladang jadi sumanommu manang ahana di banua ginjang dohot na di banua tongau ro di bagasan yaek di toru ni tano yang go tunggabe si sobaon manang sioluan dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asadang jadi ibana marsomba tu sobaon, manang tugana-ganaan, mangido haluaon siani. Jaladang jadi oloan begu, manang ulpuhan ni hadatuon. Jaladang jadi pos roha di ugasan hahomiton. Ima sahatna. Atong rak mangidogogo mahita sia tuhata laho mangulahon na hombartu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na hombartu patik mi. Amin. Marede mahita sia bukede nomor 145 ayat 2 sahat tolu. Serep marohata manopoti dosata tu debata martangyang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua ginjang. Pargogo na sohatu dosan pardenggan basa doho.
Jala ro di saliling-liling na doa sinirham. Say marparmuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ajot-jot do hami mardosa marado poko. Jala jot-jot do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalason nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-tingot pangalason nami. Unang alang asini roham. Say urupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuan nami. Palua mahami. Jala sesa dosa nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegi mabaga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosatta. Songon sitong na mangulu ahu ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohaku midaha matian ni parjahat. Nalomodo rohaku midaha memulak ni parjahati. Tumadikko dalanna. Asa mangulu ibana. Hasangapom ma di debata na diginjang. Amin. Marede mai tamu sia bukede nomor 115 ayat sada tabatulu. Tajahama hatani debata epistel di hari Minggu sadarion sian buku ulaun apostel saplusia ayat 10 sahat di 20. Tajahama marsikat soring. Jadi adong made bajahudi na mau taot akka si pabali begu na manguji makatahon guar ni Tuhan Yesus tu akka partodi nahudari. Akanin nama mangasahon Yesus na nibaritahon ni si Paulusi hupabali mahamu. Akka anak ni si Sekayas sadamalim sia Jahudi itu halak ko nama baheca. Alai ni nato dinahudari mangalusina sida. Nahutadda do anggo Yesusi. Si Paulus pe huboto do. Alai anggo ho ise do hamu. Laos ditaho pijolma parton dinahudari manasida. Dipatuduk manasida duaca. Digosa-gosa. Pola marsai mara jalan mabugang nasida mapurus sia jabui. Jadi diboto saluhut halak Yahudi ma roh tu halak Yunani na maringanan di huta Efesus gabe songgop mabiar tu rohana sida saluhut. Jadi tongamma gowarni Tuhan Yesus. Jadi torop sianak kanang gabe porsea ro manopoti jala pabuaho bahe-bahen nasida. Jalalando sian akka mangulahon hadatuan na jolo
palunggukon akka pustahai di soksoki mai di jaloma saluhutna dungi di asam ma argana jadi dapat ma 50.000 rupiah rap mahita songoni ma akalam rarat jalalam hot hatai ombartu haguguni Tuhani ima sahatna martua ma akana tumangyun hatani debata jalanop yopsa amin. Mare demaita sia buke deta nomor 610 ayat sada 1-2. Atong tahatidak ko maha porseot tai songon nani hatidak ko ni dongata saha porsea di sadok portibion rap madok mahita au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumapalangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinibuhon ni si Maria na gabi-gabi sianton di porbadia andorang soha bubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau na pinosilang na tuat tubanua toru dung ditanom na mulak mangolu dari patuluhon nan maek tu surgo lau hundul siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon mangumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditodi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu do sogot daging ni halak nong mate dohot dihanguluan na sora suda amen. Marede mahita sia buke deta nomor 700 ono plusia ayat sada dohot 2 huhut papunguhot pelian. Imana do
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat hari Minggu. Kita berharap semuanya kita tetap sehat, tetap gembira, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Karena itu mari kita mendengarkan firman Tuhan, berita Injil untuk Minggu ke-12 sesudah Trinitatis hari ini dari kitab Ulangan pasal 18 ayat ke-9 hingga ayat ke-14. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung. Tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan yang terus memelihara hidup kita, terutama di situasi pandemi COVID-19 ini. Dan kita tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja melalui tangan-tangan para medis yang menyembuhkan pasien-pasien yang terinfeksi. Tuhan juga bekerja melalui para ilmuwan yang terus berusaha untuk membuat vaksin yang kita harapkan bisa kita dapati di awal tahun 2021 ke depan. Kita juga percaya Tuhan bekerja melalui pemerintah kita dari tingkat pusat hingga tingkat daerah untuk memulihkan kondisi ekonomi, memulihkan kondisi kesehatan dan kondisi sosial bangsa kita. Kita juga percaya bahwa Tuhan bekerja melalui para hamba-hambanya, melalui gereja-gerejanya yang terus menebarkan firman Tuhan untuk memberi kekuatan iman percaya bagi umat Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan terus turut bekerja di tengah-tengah kita. Namun saudara, sangat-sangat kita sayangkan di situasi seperti ini masih ada saja orang yang jatuh ke dalam praktek okultisme. Di situasi seperti ini masih ada saja orang yang percaya kepada kuasa kegelapan, kepada hasipele biguon, yaitu dengan membuat ritual penyembahan kepada roh-roh orang mati, kepada roh-roh leluhur agar menjauhkan virus ini dari mereka. Sangat konyol sekali. Dan sebenarnya bukan rahasia umum lagi. Masih banyak orang Kristen termasuk ruas HKBP yang masih terlibat dengan praktek kuasa kegelapan. Nasayulu dupe mangulahu kasih pilih biguan. Bahkan sudah banyak orang menganggap itu hal biasa saja. Karena tidak ada yang menegur, tidak ada teguran yang keras sehingga hasil pilih biguan itu semakin meluas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ada beberapa sikap orang Kristen, sikap orang Kristen tentang kuasa kegelapan. Yang pertama, ada yang mengatakan tidak ada lagi kuasa kegelapan. Ini kan sudah zaman internet. Ini kan sudah zaman digital, kata mereka. Sehingga tidak mungkin lagi orang yang mau percaya dengan itu.
Saudaraku, justru sikap inilah yang dikehendaki oleh si iblis, yang membuat si iblis itu bersukaria. Mengapa? Karena kehadirannya melalui praktek okultisme di tengah-tengah orang-orang tidak pernah dipermasalahkan. Termasuk gereja tidak lagi mempermasalahkan, sehingga si iblis itu merasa aman, merasa tenang melakukan aksinya. Itu sikap yang pertama. Tetapi ada juga sikap yang kedua dari orang Kristen terhadap si iblis, yaitu terlampau takut kepada kuasa iblis. Sehingga saking takutnya dia meminta bantuan dari iblis yang lain yang dia yakini lebih kuat. Lalu apa hasilnya? Dia menjadi budak permainan dan kelicikan dari para iblis itu. Mengapa? Kita bikin saja contoh. Katakanlah misalnya si A sakit dan si iblis melalui orang lain mengatakan bahwa dia sakit karena ada si B yang mengguna-gunai dia. Lalu si A akan mencari dukun yang lebih hebat dari dukunnya si B itu. Katakanlah itu dukun si C. Saudaraku, bila si A itu sembuh, sebenarnya bukan karena dukun si C itu jauh lebih kuat dari dukunnya si B tadi. Tetapi itu adalah tanpa kita sadari, itu adalah sebuah permainan dari kelicikan si iblis membodoh-bodohi kita. Supaya si A itu terikat kepada si iblis. Karena pasti dia sudah akan membenci si B dan dia sudah menggunakan kuasa si iblis. Dia hingga anak cucunya, hingga keturunannya yang ketiga, hingga keturunannya yang keempat akan menjadi budaknya si iblis. Itulah pendapat dari pakarnya, yaitu Bapak Pendeta Pondius Takaliwang. Nanti baca bukunya Antara Kuasa Gelap dan Kuasa Terang. Lalu ada sikap orang Kristen yang ketiga, dan inilah mungkin yang harus kita tiru, yaitu sikap yang mengakui adanya kuasa kegelapan. Benar, ada kuasa kegelapan dan itu dikendalikan oleh si iblis. Tetapi kita percaya bahwa kuasa kegelapan itu telah dikalahkan oleh kuasa Tuhan Yesus melalui kebangkitannya. Orang-orang seperti inilah yang percaya bahwa kuasa kegelapan itu akan lari terbirit-birit ketika mendengarkan nama Tuhan Yesus, seperti yang kita dengarkan di epistel tadi. Orang-orang seperti inilah, seperti kita ini, yang percaya bahwa Tuhan Yesus telah memberikan kuasa mengusir iblis itu kepada setiap orang yang percaya. Nanti kita baca di Markus 16 ayat 17. Sehingga kuasa si iblis, kuasa kegelapan itu tidak perlu kita takuti dan jangan diikuti. Tidak perlu kita meminta bantuan dari kuasa-kuasa yang lain. Kuasa Tuhan Yesus, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang telah diberikan kepada kita ketika kita percaya sudah cukup melawan si iblis itu. Saudaraku, itulah yang juga diingatkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Sebelum memasuki tanah Kanaan, Israel dengan keras diperingatkan oleh Tuhan, jangan terlibat sedikit pun dengan kuasa kegelapan yang sudah menjadi kebiasaan bangsa-bangsa Kanani yang ada di tanah Kanaan itu. Tidak boleh. Mengapa? Karena Israel adalah umat Tuhan yang dikuduskan Tuhan, khusus bagi Tuhan. Sehingga mereka hanya menyembah dan percaya dan hanya mengandalkan kuasa Tuhan Allah Yahweh saja. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Kita ini adalah bangsa yang kudus, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan dengan khotbah minggu yang lalu, kita ini, diri kita, tubuh kita ini adalah bait Allah. Tuhan Allah sudah mau tinggal di dalam diri kita.
Ketika kita menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita hanya boleh percaya kepada satu kuasa. Kita hanya boleh menyembah, kita hanya boleh mengandalkan satu kuasa, yaitu kuasa Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal itu. Karena itu setiap orang Kristen tidak boleh, sekali lagi tidak boleh terlibat sedikit pun dengan kuasa kegelapan. Dang boy mangulahok kasih pelibiguan. Itu yang dikatakan oleh Patik Paduahon, hukum Taurat yang kedua tadi. Jangan menyembah manap apapun selain dari Tuhan Allah. Saudaraku, di nats kita hari ini Tuhan mendaftarkan beberapa praktek okultisme, hasil pelibiguan yang tidak boleh kita lakukan. Dan kita coba hadapkan dengan kondisi zaman kita sekarang. Manakah itu? Yang pertama di ayat 10 dikatakan mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Mungkin ini dipersembahkan kepada dewa Moloch. Saudaraku, memang mungkin praktek seperti ini tidak ada lagi sekarang ini. Tetapi mungkin telah menjelma dengan bentuk lain, di mana tanpa kita sadari banyak orang tua yang menyerahkan anak-anaknya kepada si iblis. Mana contohnya? Ketika si anak lahir, ada keluarga yang memberikan sesajen kepada roh nenek moyangnya. Atau ketika si anak itu sakit, dia diberi bonang manalu di lehernya atau di tangannya yang diminta dari dukun, dengan tujuan supaya anak itu tidak diganggu oleh setan. Dan yang terbanyak adalah ketika kita pergi berziarah ke kuburan nenek moyang kita, tanpa kita sadari, mungkin nampaknya itu sepele, orang tua mengatakan di hadapan anak-anaknya, "Oh Inung, oh Amung, oh Opung, ramo tiak kapahoppu moda." Bahkan tidak sedikit yang mengatakan, "Bapak, lehod darokap tu pahoppumon ninna." Coba bayangkan kalau benar itu opungnya itu bangkit dari matinya itu, lalu dia katakan, "Oh di sini ada pemuda itu yang baru mati." Ya. Tanpa kita sadari, kita sudah menyerahkan anak-anak kita kepada kuasa iblis. Dan apa hasilnya, saudaraku? Iblis akan sesuka hatinya mengacau hidup anak-anak kita. Karena itu, saudaraku, buang semuanya itu. Jangan lakukan itu. Dan yang kedua dikatakan di nats ini, yaitu melakukan tenung, meramal, sihir, mantra, dan meminta bantuan dari roh orang mati. Jujur saja, saudaraku, praktek-praktek ini masih banyak terjadi di kalangan orang Kristen, terutama orang Batak sekarang. Katakanlah misalnya, bila ada orang yang kehilangan barang, bila ada orang yang kehilangan orang yang dikasihinya, mungkin karena bencana kapal terbangnya jatuh, atau kapalnya karam, atau karena bencana lain. Tidak sedikit orang Kristen yang masih mau meminta jasa dari orang-orang pintar, dari para dukun-dukun untuk mencari jenazahnya. Yang lain masih ada orang yang menggunakan pelaris untuk melariskan dagangannya. Yang lain masih ada orang yang mencari hari baik dari dukun ketika mereka akan mengadakan pesta. Bahkan ada orang yang menggunakan Alkitab, menggunakan almanak menjadi zimat untuk mencari hari baik. Tetapi yang paling sering, saudaraku, adalah meramal masa depan anak-anak muda ini. Baik melalui dukun, tetapi yang paling modern adalah dengan horoskop. Apa kata bintang Anda? Begitu bukan? Di zaman kami dulu, kalau anak muda cari koran, baca koran atau baca majalah, yang pertama dia cari bukan yang lain-lain. Yang dia pertama cari adalah apa kata bintang Anda, horoskop, begitu. Walaupun nampaknya itu sepele,
Atau mungkin kita lakukan itu dengan main-main. Tetapi saudaraku, tanpa kita sadari, dengan melakukan itu kita sudah terlibat dengan hasipelebeguon itu. Dan masih banyak orang juga yang menggunakan jimat, pajagani daging, pajagani jabu. Dan masih sering terjadi juga praktek hasipelebeguon ketika kita melakukan pesta adat. Katakanlah bila ada ulau di Jabu itu, masih ada saja orang Kristen yang menyerahkan pasahat tudu-tudu ni si pangano ni tu toddi ni akaupungna kepada roh-roh leluhur sebelum pesta adat di Jabu itu dilakukan. Yang lain adalah ketika ada orang meninggal, lalu keluarganya mengodasi sambil mengatakan diau tuami, diau tuami, diau tuami. Tetapi yang paling umum sekarang, tanpa kita sadari, ketika orang tua meninggal, keluarga anak-anaknya membuat acara keluarga sebelum adat dimulai. Tetapi sering kita dengar di sana, keluarga anak-anaknya itu memakulingi jenazah tersebut. Ada yang mengatakan, maaf bapada, maaf omada, daksanga hubahen nading ketuhoda. Maaf bapa, daksanga hutopoti dosaku. Bapa, oma, unang ingot-ingot akka salaki. Dia masih berbicara dengan roh-roh orang mati. Nampaknya itu sepele. Tetapi yang lain juga bila kita membangun tugu dengan tujuan agar roh leluhur yang punya tugu itu memberkati kita dan memberkati pinopar kita. Saudaraku, sadar atau tidak sadar, semuanya itu adalah praktek okultisme. Semuanya itu adalah hasipelebeguon. Ketika kita terlibat dengan semuanya itu, maka kita sudah menjadi anak-anaknya si iblis. Karena itulah saudaraku, firman Tuhan hari ini dengan tegas mengingatkan kita di ayat 14. Tuhan tidak mengizinkan. Tuhan tidak mengizinkan. Mau mengatakan jangan pernah terlibat sedikit pun dengan kuasa kegelapan. Jangan. Mengapa saudaraku? Karena akibatnya sangat fatal sekali. Pertama kita baca di ayat 2a. Dikatakan di sana sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Kekejian bagi Tuhan. Tuhan sangat-sangat membenci praktik itu. Lihat apa yang terjadi kepada Israel. Ketika mereka melakukan praktek hasipelebeguon itu, murka Tuhan turun atas mereka. Lalu Tuhan mendatangkan wabah penyakit di antara mereka yang mematikan mereka, atau memberikan kelaparan, atau menurunkan pedang yang membunuh mereka. Dan puncaknya adalah ketika mereka dibuang, diserahkan sebagai orang-orang buangan. Tetapi akibat yang terutama yang harus kita takuti adalah praktek seperti itu pasti membuat Tuhan tidak akan memperbolehkan kita memasuki surganya. Tuhan tidak akan memperbolehkan orang-orang yang bersentuhan dengan hasipelebeguon memasuki surganya. Tidak ada tempat bagi mereka di kehidupan kekal. Lalu mereka akan kemana? Mereka akan diikat bersama-sama tuannya si setan, si iblis itu, di neraka yang kekal, yang mengerikan itu. Tudang adok kita dahulu tu sibuka alani unang mataulahon. Dan paling bahaya saudaraku, bila orang tua melakukan praktek kuasa kegelapan itu, Tuhan akan menghukum bukan hanya kita, tetapi juga
juga hingga keturunan kita yang ketiga, hingga keturunan kita yang keempat. Pertanyaan, apakah kita mau menghancurkan masa depan peparang anak cucu kita? Bila tidak, jangan lakukan. Lalu mungkin yang paling banyak kita adalah bertanya, lalu bagaimana? Saya sudah terlanjur. Mungkin saya sengaja atau mungkin saya juga tidak sengaja. Mungkin saya dibawa orang ke datu atau mungkin saya dibawa tidak sengaja melakukannya. Bagaimana kalau kita sudah sempat terlanjur? Saudaraku, mari kita belajar dari epistel tadi. Apa yang terjadi di Efesus ketika mereka menyadari bahwa praktek okultisme itu adalah salah benar. Orang-orang yang sudah sempat terlanjur, jangan takut. Mengapa? Karena kita punya Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Pengampun. Yang Tuhan butuhkan dari kita adalah bertobat saja. Akui semua perbuatan itu di hadapan Tuhan Yesus dan nyatakan di hadapan Tuhan Yesus bahwa sejak hari ini, sejak saat ini, saya dan keluarga saya dan keturunan saya selanjutnya memutuskan hubungan, memutuskan ikatan, memutuskan perjanjian dengan semua kuasa-kuasa kegelapan itu. Lalu mari mohonlah keampunan. Setelah itu serahkan seluruh hidupmu dan seluruh hidup keturunanmu hanya ke tangan Tuhan Yesus. Dan berjanjilah bahwa kita hanya percaya, bahwa kita hanya mengandalkan kuasa Tuhan Yesus. Yakinlah saudaraku, Tuhan Yesus akan mengampunimu, Tuhan Yesus akan melepaskanmu dari kuasa-kuasa setan itu. Dan hidup kita akan terus diberkatinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu hari ini. Kuatkan iman kami agar kami tidak mau terlibat sedikit pun dalam praktek kuasa kegelapan. Tetapi biarlah kami hanya percaya, hanya menyembah dan hanya mengandalkan Engkau Tuhan saja. Karena kami adalah milik Tuhan Yesus yang telah menebus kami. Kami mohon Tuhan, beri kuasa Roh Kudus-Mu kepada saudara-saudara kami yang masih terikat dengan roh kegelapan, agar mereka mau bertobat, mereka mau melepaskan dirinya dari kuasa kegelapan itu dan kembali kepada Tuhan sebelum Tuhan menjatuhkan murka-Mu atas mereka. Berkatilah seluruh umat-Mu, terutama yang mendengarkan khotbah online ini. Engkaulah Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Karena itu kami percaya Tuhan akan memberkati kami satu persatu, memberi keuntungan dan kemajuan bagi usaha kami, bagi bisnis kami, memberi kesuksesan bagi sekolah kami, bagi kuliah kami, memberikan kenaikan pangkat bagi para pekerja, memberi keuntungan bagi para pedagang, memberi kesembuhan bagi orang-orang yang sakit, memberi sukacita bagi orang-orang yang dirundung kesedihan, memberikan jodoh kepada mereka yang sudah merindukan, memberikan kelahiran anak bagi keluarga yang sudah lama menunggu, memberikan kekuatan kepada saudara kami yang lemah, memberi semangat bagi para lansia-lansia, dan memberi kebahagiaan bagi seluruh keluarga kami. Tuhan, kami mohon, berkatilah pemerintah kami dalam memulihkan kondisi ekonomi kami yang mengalami defisit, agar tidak jatuh ke dalam resesi yang berkelanjutan. Juga usaha mereka untuk memulihkan kesehatan dan sosial bangsa kami. Tuhan, berikanlah roh yang taat, agar seluruh rakyat Indonesia dengan kesadaran penuh mau mengikuti protokol kesehatan, sehingga kami dapat segera memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Ya Tuhan, turutlah Engkau bekerja, membantu para ahli untuk membuat vaksin melawan virus ini. Tuhan, Engkaulah Raja Gereja. Berkatilah gerejamu di seluruh dunia, terutama usaha penginjilan yang dilakukan oleh gereja-gerejamu, oleh umatmu, agar mereka berhasil membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus.
Berkati gerejamu HKBP yang mempersiapkan diri untuk melaksanakan sinode godang periode beberapa bulan ke depan. Tuhan, beri hikmat-Mu bagi seluruh hamba-Mu agar mereka semakin kreatif dan berkuasa menyebarkan firman-Mu untuk menguatkan iman percaya umat-Mu menghadapi situasi yang sulit ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyerahkan persembahan kita sambil kita bernyanyi dari buku ND 766 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Jongjong Mahita. Tatangnya koma peliata. Ali di bata manami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nading kadohot nasauli basa na mauli utus. Hupasahat tami masyana ni lehon mituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulhok karajao mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say ro maharajaonmo, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusa nami, songo panesa nami di dosa nidongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
Jalo hamu ma pasu-pasu siat Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaor hon madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu.